Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kesempatan ini. Kita hari ini akan coba membahas pelajaran selanjutnya, statistika, min, data tunggal, dan data berkelompok. Baik, kita mulai kan. Min, mean ataupun min. Pertama, min data tunggal. Sebelum kita masuk ke situ, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian min itu apa. Min itu adalah rata-rata ataupun rataan. Ya, jadi min itu adalah rata-rata ataupun rataan. Untuk mencari min data tunggal, itu rumusnya adalah X bar jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X, artinya semua data atau jumlah semua data dibagi dengan N. N itu tadi adalah banyaknya data. Ini keterangannya. Contoh, tentukan min dari data berikut 5, 7, 3, 4, 1. Nah, dari data yang kita miliki ini, kita akan coba mengolah bagaimana cara mencari rata-ratanya ataupun minnya. Banyak data sama dengan 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N kita nantinya adalah 5. Maka kita masukkan atau kita substitusikan dalam rumus 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 1 dibagi dengan 5. 5 itu adalah banyaknya data sesuai dengan rumusnya. Maka jumlah dari 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 1 sama dengan 20. 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, tentunya sangat gampang ya mencari min data tunggal. Oke, baik. Jadi min kita adalah 4. Berikutnya kita masuk min data berkelompok. Kenalkan, ini adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang di atas kita sebut sebagai interval, di bawah sebagai frekuensi dengan banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas ya dengan masing-masing frekuensinya. Baik, kita akan coba lihat yang kita perkenalkan pertama adalah batas bawah. Batas bawah itu adalah nilai yang berada sebelah kiri dari kita pada interval kelas masing-masing. Seperti kelas pertama ini, interval kelas kita 1 sampai 5, batas bawahnya adalah 1. Kelas kedua 6 sampai 10, batas bawah kita adalah 6. Batas ketiga berarti 11 ya. Kelas keempat, batas ke bawah kita berarti 16. Kelas kelima 21. Kelas ke-6 batas bawahnya berarti 26 ya. Berarti batas bawahnya ini 1, 6, 11, 16, 21, 26 ya. Itu batas bawah. Berikutnya batas atas. Batas atas itu adalah yang sebelah kanannya dari masing-masing interval kelas. Misalkan kelas pertama ini batas kelas kita adalah 5. Batas atas kelas kita kelas kedua adalah 10. Berikutnya batas atasnya adalah 15. Kelas berikutnya batas atas kita adalah 20. Berikutnya batas atas kita 25. Berikutnya batas atas kelas kita adalah 30. Nah, jadi bisa dipahami ya batas atas dan batas bawah pada masing-masing interval pada tabel distribusi frekuensi. Baik, setelah kita mengenal batas bawah dan batas atas, tentu kita lanjut kepada mengenal tepi bawah dan tepi atas. Oke, baik, tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Sekali lagi, tepi bawah itu kita singkatkan pada TB adalah batas bawah yang tadi telah kita ketahui bagaimana cara mencarinya, dikurang 0,5. Kita contohkan kembali seperti tabel tadi. Ingat, berarti batas bawah kita adalah 1, 6, 5, 11, 16, 21, dan 26. Nanti di masing-masing dikurang 0,5. Jawabannya seperti ini. Maka tepi bawah kelas pertama adalah 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. Batas bawah kelas kedua, tepi bawah kelas kedua maksudnya 6 dikurang 0,5 adalah 5,5. Berikutnya tepi bawah kelas ketiga 11 dikurang 0,5 adalah 10,5. Berikutnya 16 dikurang 0,5 15,5. 21 dikurang 0,5 20,5. Berikutnya 26 dikurang 0,5 adalah 25,5. Tepi bawah ya. Tepi bawah rumusnya
dikurang 0,5. Batas bawahnya dikurang 0,5. Sekarang setelah menentukan tepi bawah, tentu kita tentukan tepi atas lagi. Batas atas ditambah 0,5. Kalau tadi tepi bawah dikurang 0,5, maka tepi atas ditambah 0,5 ya. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Ya, tepi atas kita tadi, batas atas kita kan 5, ditambah 0,5 menjadi 5,5, 10,5. Batas atas kita 15 tambah 0,5, 15,5. 20 ditambah 0,5, 20,5. 25 ditambah 0,5, 25,5. 30 ditambah 0,5, 30,5. Artinya, cara mencari tepi bawah dan tepi atas, inilah rumus yang kita gunakan. Untuk tepi bawah, sekali lagi, batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Seperti itu ya, semoga saja bisa dipahami. Berikutnya histogram. Histogram ini dia memiliki sesuatu yang khusus. Ketika kita melihat sebuah histogram itu, kita sudah mendapatkan angka dengan nilai berkoma. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan mana tepi bawah, mana tepi atas, dan seterusnya pada masing-masing baloknya ini. Bisa kita sebut sebagai kelasnya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dengan frekuensi 12, 15, 30, 2, 20, dan 17. Oke. Baik, kelas pertama. Tepi bawah kita adalah 29,5. Nah, ini yang uniknya pada sebuah histogram. Yang sebelah kiri dari sebuah kelas atau sebuah baloknya ini merupakan nilai tepi bawahnya. Ya. Misalkan kalau kelas kedua berarti tepi bawah kita nanti ada 32,5. Kelas ketiga berarti 35,5. Begitu juga seterusnya. Nah, tepi atasnya tadi setelah kita ketahui tepi bawah 29,5 pada kelas pertama, maka tepi atasnya juga terlihat ini 32,5. Jadi sebelah kirinya merupakan nilai tepi bawah, sebelah kanannya merupakan nilai tepi atas. Nah, kita coba lihat kelas kedua. Tepi bawahnya 32,5. Kok sama? Iya, karena pada balok ini, balok kelas kedua, 32,5 menempati tempat sebagai tepi bawah. Tapi kalau pada kelas pertama dia merupakan nilai tepi atas. Maka tepi atas kelas kedua 35,5. Begitu juga untuk berikutnya kelas ketiga, kalau kita boleh lanjutkan. Kelas ketiga ini tepi bawahnya adalah 35,5, tepi atas adalah 38,5. Begitu selanjutnya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tepi bawah, sekarang kita akan mencari batas bawah. Kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi dari sebuah histogram itu. Kita akan coba mengkonversinya menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita lihat ya, tepi bawah kita adalah 29,5. Kalau tadi adalah batas bawah dikurang 0,5 menjadi nilai tepi bawah, maka untuk mencari batas bawah adalah tepi bawah ditambah 0,5. Tentukan seperti itu. Maka 29,5 ditambah 0,5 menjadi 30. 32 ditambah 0,5 menjadi 33. Berikut tepi bawah kita berapa? Untuk kelas ketiga, 35,5 ditambah 0,5 menjadi 36. 38 untuk kelas keempat ya. 0,5 ditambah 0,5 menjadi 39. 41,5 ditambah 0,5 menjadi 42. Sudah kita ketahui lah nilai batas bawah dari sebuah histogram. Ini cara mengkonversinya. Bagaimana kalau mencari batas atas? Nah, jadi dari rumus seperti ini, tepi bawah itu ditambah 0,5. Baik, selanjutnya kita akan mencari batas atas. Kuncinya adalah nanti kalau tadi tepi bawah ditambah 0,5, tepi bawahnya ditambah 0,5, maka batas atas itu nanti adalah tepi atas dikurang 0,5. Tepi atas masing-masing kelas. Misalkan kelas pertama ini 32,5. Kita kurang 0,5 menjadi 32.
Berikutnya kelas kedua 35,5, tapi atasnya ya dikurang 0,5 menjadi 35. Berikutnya kelas ketiga, tapi atas kita kan 38,5 tuh, dikurang 0,5 menjadi 38. Berikutnya 41,5 dikurang 0,5 menjadi 41. 44,5 dikurang 0,5 menjadi 44. Jadi begitulah cara mencari nilai tepi bawah ditambah 0,5 akan menjadi batas bawah, tepi atas dikurang 0,5 menjadi batas atas. Ya, itu cara mencarinya untuk mengkonversi sebuah histogram menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini jadi lengkapnya. Maka batas bawah 30, 33, 36, 39 dan 42 ini batas bawah. Batas atasnya 32, 35, 38, 41, 44. Dah, kita masukkan dalam sebuah interval. Frekuensinya ya 12, 15, 32, 20, 17 berdasarkan pada frekuensi yang tampak pada sebuah histogram. Baik, saya rasa sudah cukup paham untuk mengkonversi sebuah histogram menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Baik, kita akan coba mencari sebuah nilai mean data berkelompok dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Rumus kita untuk mencari sebuah nilai mean data berkelompok itu adalah X bar sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. X bar disebut sebagai rata-rata, FI frekuensi kelas, FI ini nanti, XI adalah nilai tengah. Ini hal yang baru, nilai tengah. Nah, bagaimana cari nilai tengah? Tadi kita sudah ketahui bagaimana cari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, kita lihat. Data nilai ulangan harian siswa kelas 12 IPS 3 yang terdiri dari 50 orang siswa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan min dari data tabel distribusi frekuensi berikut, atau tentukan rata-rata. Ya, min tadi adalah rata-rata. Ini nilai yang sudah disajikan 41 sampai 50 frekuensi 4, 51 sampai 60 dengan frekuensi 7, seterusnya sampai 91 sampai 100 frekuensinya adalah 7. Baik, kita memiliki tabel dengan nilai 41 sampai 50 frekuensi 5, 51 sampai 60 sama dengan frekuensi 7, 61 sampai 70 frekuensinya adalah 12, dan seterusnya sampai 91 sampai 100 frekuensi 7. Baik, untuk langkah pertama tadi kan kita akan menentukan nilai titik tengahnya. Apa tadi rumusnya? Titik tengah adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, baik, kita lihat. Nah, ini nilai titik tengah kita. Batas atas kita 50, batas bawah kita adalah 41. 50 tambah 41, katanya bagi berapa? Bagi 2, sama dengan 45,5. Berikutnya, batas atas kita berapa? 60 ditambah 51 dibagi 2, maka dapatnya 55,5. Begitu selanjutnya untuk mencari titik tengah pada kelas masing-masing. Artinya apa? Mencari nilai titik tengah yang kita simbolkan sebagai XI ini adalah batas atas ditambah batas bawah. Batas atas kita tadi mana? 50. Batas bawah kita tadi mana? 41 dibagi 2. Jadi pertanyaannya, kalau gimana kalau batas bawah ditambah batas atas? Sama saja, karena penjumlahan itu sifatnya sifat komutatif. Artinya 41 tambah 50 bagi 2 bisa. 51 tambah 60 bagi 2 juga bisa, atau 60 ditambah 51 bagi 2 juga bisa, ya. Sama, mencari nilai titik tengah. Selanjutnya kita akan menentukan nilai FI XI. Artinya FI frekuensi, XI adalah nilai titik tengah. 5 dikali 45,5. 5 sebagai FI, XI-nya adalah sebagai titik tengah 45,5. 5 dikali 45,5, 227,5. Kelas kedua, FI kita frekuensinya 7 dikali dengan XI, titik tengahnya adalah 55,5,
388,5. Begitulah selanjutnya untuk mencari nilai FI/XI. Artinya FI adalah frekuensinya, XI adalah nilai tengahnya atau titik tengahnya. Setelah kita mendapatkan ini semua, kita akan nanti memasukkan pada rumus mencari min data berkelompok. Nanti adalah kita perlukan sigma FI/XI dibagi nanti dengan sigma FI. Nah, sigma FI/XI sama dengan 3608. Dari mana dapat? Kita jumlahkan. Sigma itu artinya jumlah keseluruhan dari data di atas ini, ya. 3605. Berikutnya apa lagi? Sigma FI/XI sama dengan 50. 5 tambah 7 tambah 12 tambah 9 tambah 10 tambah 7 adalah 50. Baru kita substitusikan ke dalam rumusnya. X bar ataupun rata-rata sigma FI/XI sudah dapat kita, yakni 3608, sigma FI 50. Langsung saja kita masukkan 3605 dibagi dengan 50 menjadi 72,5. Maka dapatlah nilai rata-rata kita ataupun rata-rata nilai tadi siswa tadi adalah 72,5. Seperti itulah mencari nilai pada sebuah tabel distribusi, mencari nilai rata-rata. Oke, baik, selanjutnya pada histogram. Ini kita punya histogram lagi. Ingat, untuk mencari sebuah histogram, lebih mudahnya kita harus mengkonversinya menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Baik, kita akan mulai mencari nilai rata-rata dari sebuah histogram. Langkah pertama kita adalah membuatnya menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Seperti tadi. 29,5 mencari batas bawahnya, ditambah 0,5 menjadi 30, batas atasnya 32,5 dikurang 0,5 menjadi 32. Tadi sudah kita bahas di awal-awal tadi. Berikutnya kelas kedua, 32,5 ditambah 0,5 menjadi 33. Batas atas kita adalah batas atas kita mencari batas atasnya adalah 35,5 dikurang 0,5 menjadi 35. Ini untuk mencari. Berikutnya begitu juga mencari kelas ketiga, keempat, dan kelima. Ya, lanjut. Nah, dari kita tadi sudah mengolah atau mengkonversikan nilai tepi bawah dan tepi atas pada sebuah histogram, dapatlah kita sebuah tabel distribusi frekuensi. 30, 32, batas bawah 30, batas atas 32, 33, 35, 33 batas bawah, 35 batas atas. Frekuensinya berapa? 12, 15, 32, 20, dan 17. Ini, ya. Baik, setelah kita dapatkan tadi tabel distribusi frekuensi, bisa kita ulangi lagi cara mencari minnya dengan menggunakan nilai tengah dan mencari nilai FI/XI nya. Nilai tengah, ya, kembali rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas bagi 2, atau batas atas ditambah batas bawah bagi 2 sama 30 ditambah 32. Berarti berapa itu? 62 dibagi 2, 31. Ya. Berikutnya 33 ditambah 35 sama dengan 68 dibagi 2, 34. Ya. 36 ditambah 38 adalah 74 dibagi 2 menjadi 37. Ya. Begitulah selanjutnya untuk mencari nilai titik tengah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana kalau caranya kita mencari nilai FI/XI? Sama, FI/XI artinya frekuensi dikali dengan nilai titik tengah. 12 dikali
31 nilainya 372. 15 dikali 34 adalah 510. 32 dikali 37 adalah 1184. 20 dikali 40 800. 17 dikali 43 adalah 731. Kita jumlahkan 3 menjadi 3597 menjadi nilai sigma FIXI. Nah, sigma Fi ataupun jumlah seluruh total frekuensi adalah 96. Substitusikan ke dalam rumus min data berkelompok X bar sigma FIXI ini dibagi dengan sigma Fi ini, maka nilainya adalah X bar 3597 ini dapat nilai dari total seluruh frekuensi dikali dengan nilai titik tengah dibagi 96 ini, maka dapatlah 37,4. Maka nilai min dari histogram di atas adalah 37,46. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pelajaran kita kali ini. Terus saja berlatih. Semoga saja kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.